Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam sehat. Pagi ini kita patut bersyukur oleh karena hari berganti hari, demikian juga kesempatan demi kesempatan Tuhan masih berikan bagi kita untuk dapat memuliakan namanya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Di sana dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita dapati dalam ayat ini beberapa kali Yesus menolak permohonan ibu janda ini. Bahkan kata-kata yang diucapkan Yesus terdengar sangatlah keras. Ibu ini disamakan dengan seekor anjing. Pertanyaannya, apa yang membuat ibu janda ini tidak tergoyahkan untuk memohon kepada Yesus, walaupun beberapa kali Yesus menolak permohonannya? Satu hal yang saya dapati bahwa ibu ini fokus kepada kuasa Tuhan, hanya kepada Tuhan. Dia tidak menghiraukan apapun yang akan menghalanginya. Dia tetap percaya dan berpengharapan pada kuasa Tuhan Yesus untuk menyelamatkan anaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mudah tersinggung, kecewa, tawar hati, dan sebagainya? Saudara-saudara, yang harus kita ingat adalah banyak hal yang bisa saja dapat mencuri fokus kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha mulia, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu bagi kami semua. Pagi ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan pergumulan, kekhawatiran, kesusahan, duka cita, sakit, penyakit kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan. Di antaranya keluarga pendeta Arunesi. Kiranya kesehatan, semangat, sukacita di dalam pelayanan menjadi bagian kami semua. Bapa, firman yang akan kami dengarkan biarlah roh Tuhan bertahta di dalam hidup kami. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Minggu 7 Februari 2021. Judulnya, Untuk Menjadi Kekuatan Bagi Segala Bangsa. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 68 ayat 29. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hukum-hukum Allah bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Hukum moral itu telah diberikan sebelum orang Yahudi ada. 10 hukum itu adalah kewajiban universal. Peraturan-peraturan pengorbanan dimaksudkan untuk mengibaratkan korban yang besar itu, yakni anak domba Allah yang akan mengangkat dosa dunia ini, dan demi kepentingan si pelanggar memenuhi segala tuntutan keadilan ilahi.
Tuhan tidak akan mengizinkan umatnya eksklusif. Utusan-utusan Kristus yang diwakilkannya harus menyiarkan Injil anugerahnya kepada segala bangsa, bahasa, dan kaum. Kita harus menyiarkan bahwa pengantara besar itu sedang memberikan audiensi kepada seluruh dunia. Gereja Yahudi dipanggil sebagai wakil Allah kepada satu dunia yang mendurhaka. Supaya melaksanakan tugas ini, bangsa Yahudi harus memelihara keadaan mereka sebagai suatu bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang menyembah berhala di atas dunia ini. Mereka harus berdiri di dunia ini, memeliharakan keistimewaan dan tabiat mereka yang suci. Mereka dapat mempertahankan kerohanian mereka sendiri oleh melakukan apa yang telah gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa, dengan memberikan penurutan kepada semua perintah Allah, dan di dalam tabiat mereka mewakilkan kemurahan, kebaikan, belas kasihan, dan kasih Allah. Dalam kemuliaan tabiat mereka yang seperti itu, mereka dapat berdiri lebih tinggi dari segala bangsa yang lain. Karena oleh perantaran suatu bangsa yang suci dan menurut, Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Nya yang limpah. Demikianlah prinsip-prinsip hukum yang memerintahkan kerajaan-Nya akan ditinggikan di seluruh muka bumi. Sebagaimana pasti mereka menyambut kepada kemurahan, terang, dan anugerah yang diberikan, mereka akan menjadi terang dunia ini. Mereka akan selalu menunjukkan perhatian kepada Allah sebagai pemerintah tertinggi yang bijaksana dan tiada bersalah. Dan pujian akan Allah meliputi seluruh bumi. Tuhan itulah Allah kita, dan Ia mempunyai maksud yang sama berkenan dengan umat-Nya yang percaya dan setiawan dewasa ini. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi. Kami sudah diingatkan untuk dapat menghidupkan kehidupan yang suci sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Tolong kami Bapa agar kemurahan, kebaikan, belas kasihan yang merupakan perwakilan penurutan akan hukum Allah dapat kami praktekkan di dalam hidup kami. Bapa, di sepanjang hari yang penuh berkat ini, kami percaya sukacita, damai, sejahtera menjadi bagian kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.